Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Pagi. Bu Guru. Pagi, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat. Sehat. Karena Semangat. jam pelajaran kita, jam terakhir, jangan ngantuk ya anak-anak Ibu. Iya, Bu. Jangan Ya, banyak Bu. menghayal. Oke. Iya, Bu. Yang Sebelum penting udah jajan tadi. Iya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Doa yang dibawakan oleh Ibu Sumarni. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Yesus. kasih anak Ibu Sumarni. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, di sini Ibu tampilkan mengenai karya pastoral gereja. Minggu yang lalu ada yang tahu apa yang kita bahas? Gereja sebagai komunitas, Bu. Bukan, gereja sebagai apa tuh? Iya, gereja sebagai komunitas hidup. Itu Iya. masih ingat nggak? Masih ingat nggak anak-anak Ibu? Komunitas yang hidup. Ya, betul. Ya. Ah. Untuk saat ini kita akan masuk ke materi karya pastoral gereja. Sebelum kita membahas ini, kita lihat dulu Ibu akan memberikan pertanyaan. Tapi sebelum Ibu memberikan pertanyaan, Ibu lihat semua hadir. Makanya tadi nggak Ibu tanya siapa yang tidak hadir. Ibu lihat ini karena kita ada jumlah 7 orang, berarti semuanya hadir kan? Siap, Bu. Iya, Bu. Oke, kita masuk ke pelajaran kita. Yang pertama, apa itu karya pastoral gereja? Pernah mendengar karya pastoral gereja? Gereja aja, Bu, dengarnya. Pastoral tuh pastoral, ya? Iya. Iya. Oh, Paling gereja. iya. Di sini baru di sini akan Ibu terangkan apa itu karya pastoral gereja. Gereja itu kan gedung. Karya pastoral itu adalah bentuk pelayanan yang kita ikuti di dalam gereja. Misalnya, di dalam gereja itu kita menerima sebagai umat Katolik, kita menerima 7 sakramen, ya kan? Siapa yang sudah menerima sakramen baptis? Saya, Bu. Sudah, Semua, Bu. Bu. Sudah. Berarti Saya, sudah Bu. semua ya. Sudah adakah yang menerima sakramen Ekaristi? Ada, Bu. Lah, Bu. Sudah. Sakramen Krismas sudah belum? Sudah, Belum, Bu. Bu. Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Oke, anak-anak Ibu sekalian. Kalau sakramen perkawinan sudah ada belum? Belum, Bu. Kami Belum belum lah, besar, Bu. Bu. Ya. Belum bisa. Masih kecil. Iya, SMP. mungkin ya kan. Kalau yang sudah menerima sakramen perkawinan berarti dia tidak lagi gitu. Oke, di sini sebelum Ibu melanjutkan, ada di sini Ibu tampilkan gambar. Coba diperhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Apa yang terjadi di sana karena nanti Ibu akan membagikan lembar kerja untuk diperhatikan. Untuk dijawab nanti lembar kerjanya berdasarkan gambar yang Ibu tampilkan. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Ya, bisa, Bu. Nah, oke. Tadi orang baptis. Ini orang lagi sakit. Ya. Baru ini ada gambar, ada 2 gambar sekarang. Ibu menampilkan video, bisa dilihatkan videonya. Iya, Bu, udah. Ya, bentar. Perhatian.
juga pertanyaan. Ini ada 5 tugas pokok gereja. Yang pertama apa? Pewartaan. Di sini Kerikma. pewartaan atau kerikma. Yang kita bahas di sini, ini contohnya. Kalau pewartaan itu misalnya, saya sebagai guru kalian, guru agama, berarti saya juga mewartakan. Karena saya mengajar di sekolah. Baru berkhotbah di gereja. Itu para pengkhotbah. Baru para imam dan juga para pengurus. Baru yang kedua, yaitu tugas yang kedua persekutuan atau koinonia. Ada yang tahu itu? Apa itu persekutuan atau koinonia? Bisa dilihat di yang Ibu tampilkan. Koinonia itu beribadah ke gereja, mengikuti doa lingkungan, kegiatan kerohanian. Iya. Baru yang ketiga, pengudusan atau liturgia. Di sini Ibu ambil itu Pak Imam. Tahu itu imam? Siapa imam? Pastor. Pastor. Nah, pintar. Kalau iman, tahu bedanya imam dengan iman? Imam. Imam. Iman. Apa ya? Hampir serupa. Itu imam dengan iman. Bu. Iya, tapi perbedaannya di huruf akhir. Kalau imam itu adalah pelayan, para pastor yang menerima sakramen apa anak-anak Ibu? Imamat. Sakramen Ekaristi. imamat. Bagus, Pak. Bagus, Siem. Baru Ekaristi kah? iman. Selamat. Iya, imamat. Itu sakramen Imamat. tahbisan. Iya kan anak-anak Ibu? Masih ingat kan yang ketujuh sakramen? Masih, Masih, Bu. Bu. Masih. Nah, Bu. orang yang menerima sakramen imamat tidak akan bisa menerima sakramen Perkawinan. Iya. Orang yang menerima sakramen perkawinan tidak akan bisa menerima sakramen imamat. Imamat. Bisa dibedakan kan anak-anak Ibu? Bisa, Iya, Bu. Bisa, Bu. Oke, selanjutnya. Bu. Apa, Apa Bu? ada tetangga saya tuh nang, dia imam lalu pengantin. Gimana tuan? Imam jadi pengantin pastor gitu. Lalu dia menikah. Oh. Bolehkah dia diberkati nang? Kalau seorang pastor atau suster itu yang sudah menerima sakramen imamat dan suatu saat dia keluar dan menikah, mereka tidak menerima sakramen perkawinan di gereja Katolik, tetapi mereka menerima pemberkatan perkawinan di gereja tetangga gitu, Bu. Tapi kalau sakramen perkawinan itu tidak diterima di gereja Katolik karena mereka sudah menerima sakramen Imamat. imamat Oh, itu. iya, makasih Bu. Oke, Bu. Oke, anak Ibu. Selanjutnya, pelayanan atau diakonia. Apa itu pelayanan? Contoh-contoh pelayanan itu apa? Ya. Siapa ya? Apa? Memberikan orang sakit masuk juga kah? Iya, menjenguk orang sakit. Sakit. Juga suatu tindakan pelayanan. Baru membantu korban banjir. Iya kan? Korban longsor. Membantu panti jompo masuk juga kah Bu? Yang di panti Masuk, Bu. asuhan. Kita memberikan pelayanan dengan setulus hati. Begitu ya anak-anak Ibu. Baru selanjutnya tugas yang kelima yaitu kesaksian atau martiria. Di sini kesaksian. Contoh yang paling dekat kita lihat yaitu para biarawan biarawati. Mereka
membaktikan diri menjadi pelayan Kristus, meninggalkan seluruh harta kekayaan orang tua, menjadi seorang pelayan dan menjadi murid Kristus. Ini adalah contohnya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini wadah-wadah yang melibatkan OMK. OMK itu apa? Orang muda Katolik, Bu. Pintar, orang muda Katolik. Kita lihat di sini. Melibatkan OMK. Ada itu putra-putri altar. Lektor itu tahu apa lektor? Biasa sih yang untuk nyebut orang yang bacaan itu, Bu. Iya, pintar bacaan pertama, bacaan kedua itu. Baru remaja Katolik. Ada itu Areka dinamakan tingkat SMP. Iya kan, anak-anak Ibu? Ih, baru Iya, Bu. tahu. Iya. Orang muda. Itu tadi OMK, orang muda Katolik. Baru kelompok karyawan orang muda itu adalah yang sudah bekerja, tapi mereka bergabung dalam kelompok orang muda Katolik. Oke, bisa dipahami anak-anak Ibu? Bisa. Bisa. Oke. Di sini Ibu membagikan lembar LKPD. Tetapi sebelum Ibu bagikan itu, karena kita ada 7 orang, Ibu bagi dalam 3 kelompok. Itu nanti dijawab, lembar kerja yang Ibu bagikan ini dijawab berdasarkan gambar. Masih ingat tadi gambar yang Ibu tampilkan? Masih. Masih, Ini Bu. ada, ini mengenai gambar apa? Orang dibaptis. Ini bukan dibaptis, Oh, di tetapi Krisma. menerima sakramen apa? Sakramen Krisma. Krisma karena Bapak Uskup. Iya, karena Bapak Uskup yang memberikan. Ya. Tahu-tahu ya sebenarnya. Oh, ada Andre tadi belajar tidur tuh tadi lah. malam. Dia calon pastor dia ini. Dia Iya, rajin ke gereja soalnya. baru gambar yang kedua tadi Ibu tampilkan itu apa? Ini masih bisa diingatkan anak-anak Ibu? Pengurapan itu. Pengurapan orang Pengurapan sakit orang Bu. Itu. sakit. Oh. Bu, minyak Ini- suci itu sama kah sama ini? Pengurapan orang sakit itu sama dengan minyak suci ya, Nak. Oh iya ya. Yang memberikan ini siapa? Frater kah itu? Bukan. Pastor. 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 Oh, Iya. pastor. Beserta para suster yang mendampingi pastor. Siapa di sini yang memberikan sakramen pengurapan? Pastor. Pastor. Kepada siapakah ini diberikan? Orang sakit yang Yang hampir sakit. sakit parah, Bu. Ya. Di sini yang memberikan adalah pastor. Itulah dikatakan tadi imam yang menerima sakramen apa? Ah, Imamat. Imamat. itu kalau Baru nah, yang menerima sakramen pengurapan orang sakit ini siapa? ya, orang sakit. Orang sakit. Oke. Kalau sakit ini boleh nggak sakit ini sakit Sakit kepala. kepala itu dikasih minyak itu. Tidak Betul. boleh anak-anak Ibu. Yang menerima sakramen pengurapan orang sakit ini adalah orang-orang yang sebenarnya dilihat dari kondisi kesehatan mungkin tidak memungkinkan lagi. Tetapi banyak juga anak-anak Ibu yang menerima sakramen pengurapan orang sakit ini bukan tujuannya langsung meninggal, tidak. Tetapi saat penerimaan sakramen pengurapan orang sakit ini didoakan, imam itu mendoakan apabila Tuhan masih memberikan dia umur yang panjang, Tuhan mengangkat penyakitnya. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan lagi untuk hidup berziarah di dunia, Tuhan itu membukakan jalan.
Buka Itu jalan ya apa, anak-anak Bu? Ibu. Bisa dipahami anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Oke. Bu. Pertanyaan selanjutnya itu yang ada di LKPD. Simbol apa? Apa simbol yang digunakan dalam sakramen pengurapan orang sakit ini? Minyak suci, Bu. Iya, minyak suci. Apalagi? Apa ya? Orang sakitnya Ada salib itu, ada lilin. Iya, Air ada kudus. salib, ada Ada air kudus juga. lilin. Air Apa kudus anak ada Ibu? kah? Tidak Apa anak Ibu? ada. Di gambarnya nggak ada, Bu. Ini ada di gambarnya ini ada lilin, Bu. Ada lilin anak Ibu. Ini diperhatikan, ada salib, ada lilin, minyak yang dipegang oleh imam yang dibuat di dahi orang yang sakit. Sakit. Oke. Sampai di situ bisa dipahami anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Apakah sudah lapar ini semuanya? Makanya sepertinya suaranya lemas. Kurang Iya. minum, Bu. Kurang minum. Belum Makanya istirahat bawa. kan, Bu? Belum lonceng. Iya, bentar lagi kita istirahat ya anak-anak Ibu. Oke. Ini tugas yang Ibu berikan ini dikerjakan secara kelompok dan dipresentasikan minggu depan supaya hasilnya lebih bagus dan maksimal. Bisa itu dikerjakan anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bisa Bu. Bisa, Bu. sekali. Paham kan? Mengertikan dengan apa yang Ibu tayangkan mengenai gambar. Ini tadi video. Ibu mengambil pertanyaannya dari gambar dan video yang Ibu tampilkan. Bu, tadi Oke. kelompoknya udah dibagi ya. Iya, udah Ibu bagi tadi 3 kelompok. Oke, nanti di lembar kertas yang Ibu bagi itu dituliskan namanya ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Jangan lupa mencantumkan nama kelompok. Nanti pada saat penilaian namanya tidak tercantum, berarti nilainya tidak ada. Itu tadi. Oke, Iya, anak-anak Bu. Ibu bisa dipahami? Bisa, Iya, Bu. Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bisa dipahami? Oke. Ada pertanyaan dari anak-anak Ibu? Adakah pertanyaan? Atau sudah pahamkah semuanya? Sudah paham, Bu. Paham? Oke, terima Oke. kasih. Oke, berhubung waktu kita sudah selesai karena sudah lonceng sekolah. Dan Ibu ingatkan, tugas yang Ibu berikan tadi dalam bentuk kelompok itu dikerjakan di rumah dan dipresentasikan minggu depan. Tapi Ibu sudah memberikan waktu 1 minggu itu. Jadi hasilnya Ibu minta dengan maksimal. Bisa anak-anak Ibu? Ya, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya anak-anak Ibu. Sekarang kita mengakhiri pertemuan kita dengan doa penutup yang dibawakan oleh Ibu Apriani. Silakan anak Ibu Apriani membawakan Oh doa. iya. Ya, Bu. Mari kita berdoa, teman-teman. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah, setelah kita tadi menyaksikan dari penyampaian materi dari Bu Karlina, menurut saya dalam penyampaian materinya cukup lumayan bagus dari awal sampai akhir juga. Hanya tolong diperhatikan nanti untuk waktunya itu, karena di kelas dan di free teaching ini sangat berbeda sekali. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Sepri atas masukannya. Sama-sama, Bu.